saya hormati, yang hebat-hebat, yang soleh dan soleha. Iya, kenapa seperti itu? Karena di pembelajaran mendalam itu memuliakan anak. Agar untuk memuliakan anak, maka gurunya juga harus mulia. Maka saya sebut guru yang hebat dan yang soleh dan soleha. Untuk hari ini kita akan mendengarkan, menyimak, menyaksikan bagaimana kemarin hasil-hasil dari Bu Siti Mukarramah, Mukarram ya, Bu Siti Mukarram, maaf ya, Bu Siti Mukarram tidak pakai A ya, itu mengikuti BITEK ya. BITEK kamu dekat Bu? Ya itu di Solo ya, di Solo. Maka dia akan mengimbaskan agar teman-teman yang di sini bisa mendapat manfaat yang beliau dapatkan. Ini tadi ada tambahan Bapak Ibu semua. Ini Pak Antara kan ada kegiatan ya. Nah di kegiatan itu kemarin katanya anak diminta untuk menyerahkan apa yang menjadi permasalahan dan harapan. Ya, beliau sudah mengumpulkan dan menyimpulkan. Nanti kalau masih ada waktu, beliaunya ingin mengutarakan unek-unek, mau menyampaikan pada Bapak dan Ibu guru seperti itu. Nanti kalau selesai Bu Siti. Saya kira itu nanti tidak terlalu lama, nanti juga waktunya akan habis. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila itu berhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Wakil Kepala Sekolah, yang kami hormati pula Bapak Ibu guru dan tenaga administrasi SMP Negeri 3 Bungelan. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya mengucapkan syukur alhamdulillah atas kesediaan Bapak Ibu semua berkumpul di Lab Bahasa untuk mendengarkan atau belajar bersama tentang 7 jurus BK hebat yang kemarin alhamdulillah saya sudah mengikuti di Surakarta selama 4 hari. Banyak ilmu yang sudah kami dapatkan. Sebelum ini dilanjutkan, mungkin kita sedikit refreshing sejenak ya. Kita mendengarkan juga menyanyi gerak bersama perkenalan bagaimana itu jurus BK hebat nih Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita berdiri bersama sambil bernyanyi ya. Tumbuh di lingkungan sehat, sama guru yang hebat, yang bisa dengan tulus gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, bukan resistensi. Apa-apa.
Tujuh jurus akan kuingat. Sekali saja nggih. Bapak Ibu, waktu di Solo kami mendapatkan 7 jurus BK hebat. Ya nanti kan ibu yang dekat. Di YouTube ada ya. Tadi udah Sulit ya. waktu di Solo kami mendapatkan 7 jurus BK hebat. Kemudian kami diberi tugas untuk mengimplementasikan atau mengimbaskan di antara 7 itu 2 jurus ke murid, kemudian 1 jurus ke rekan sejawat. Kemarin 7 jurus BK hebat itu ada yang pertama kenali potensi, yang kedua kelola emosi, 3 tumbuhkan resiliensi, yang keempat jaga konsistensi, jalin koneksi, kemudian membangun kolaborasi dan menata situasi. Dari 7 jurus ini saya kemarin mengimbaskan di kelas 7E 2 jurus, yaitu kenali potensi dan kelola emosi. Jurus yang pertama kemarin saya mengambil dengan judul layanan kunci menemukan bakat dan kemampuan terbaik dalam diri murid. Kenapa mengambil jurus ini? Dengan latar belakang banyak anak-anak kelas 7 yang kalau ditanya bakat kamu apa, minatnya apa, itu masih bingung. Sehingga kami kemarin mengimbaskan dan agak mendalam. Di sini kami kemarin menggunakan pohon potensi, di mana pada saat aplikasi itu saya menugaskan kepada siswa apa yang ia lakukan dalam kehidupan sehari-hari baik di sekolah. Dari apa yang ia lakukan itu dia itu terlena oleh waktu, ya, tanpa sadar dia mengerjakan banyak sesuatu. Itu ada 3 yang saya berikan ke siswa, dan alhamdulillah siswa itu bisa menjawab. Ada yang 3, ada yang lebih dari 3, ada yang 2, dan ada yang 1. Terus dari ketiga ini sudah keterkaitan di mana bakat siswa sudah mulai ada, atau siswa sudah bisa menemukan bakatnya masing-masing melalui kegiatan yang tanpa ia sadari dia itu menyukai, tanpa sadar, itulah bakat mereka. Kemudian dari 3 ini mana yang menonjol, siswa kemudian memilih 1 yang menonjol, kemudian memilih bakat itu ke minat, ke ekstrakurikuler yang tepat. Alhamdulillah kemarin dari pohon potensi itu ada ya sekitar 90% anak sudah ke arah ekstra, namun ada yang ekstranya tidak ada. Contoh kemarin ada anak yang suka memasak. Di sini kan nggak ada ekstra memasak. Saya memberikan ke siswa, berarti kegiatannya itu dilanjutkan minatnya di rumah, yaitu memasak, membantu orang tua, kemudian nanti memilih sekolahnya di SMK jurusan tata boga, sehingga nanti tersalurkan bakatnya. Itu seperti itu. Jadi di kelas 7E itu sudah ada pohon potensi namanya. Ini. Terus ke depannya berarti siswa sudah mulai giat dengan potensi yang dimiliki.
Terus yang kedua, jurus 2 itu kelola emosi, mengambil judul layanan cara cerdas mengelola kesedihan. Kalau kelola emosi itu kan banyak, emosi marah, bahagia, sedih, takut. Kenapa saya mengambil jurus tentang mengelola kesedihan dengan latar belakang seperti ini Bapak Ibu, dan Bapak Ibu juga sudah banyak yang tahu latar belakang murid-murid kita kan dari anak-anak yang ditinggal oleh orang tuanya. Mereka hidup bersama neneknya, Pak D-nya. Kemudian ada anak yang broken home, terus kekurangan ekonomi dan sebagainya, sehingga kesedihan ini melanda mereka. Nah, bagaimana supaya mengentaskan kesedihan ini yang nanti ke depannya itu tidak mengganggu kegiatan belajar, sehingga siswa ke sekolah itu dalam keadaan senang dan gembira karena permasalahannya, kesedihannya sudah terentaskan kemarin dengan jurnal emosi. Jadi siswa mencurahkan semua kesedihannya itu di jurnal, kemudian yang ia rasakan apa, kemudian strategi yang diambil apa, terus dari strategi itu dia langkahnya bagaimana ke depan. Itu seperti itu. Dan alhamdulillah hampir semuanya ini sudah mengungkapkan di jurnal emosi. Bapak Ibu. Terus kemarin di FASDA ini pembelajaran BK khususnya dari 7 BK hebat ini menggunakan teknik pembelajaran ARKA, teknik pembelajaran ARKA, di mana mungkin dalam pembelajaran mendalam pun guru mapel sudah menerapkannya, cuma istilahnya beda. Kalau BK itu ARKA, A-nya itu aktivitas, R-nya refleksi, K-nya konsep, kemudian A-nya adalah aplikasi. Nah, kemarin kami sudah mengibaskan ke siswa dengan teknik ARKA, dan hari ini pun kami akan mengibaskan ke Bapak Ibu guru semua dengan teknik ARKA pula. Baiklah Bapak Ibu, sebelum dilanjutkan kita ice breaking dulu nih Bapak Ibu. Minta bantuannya Bu Dewi ini untuk dibagi ke Bapak Ibu semuanya. Yang misalnya ngobrol yang ngantok ditulis lewat mimpi aja. Itu kertas yang nanti digunakan untuk ice breaking Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah mendapatkan semua, yang Bapak Ibu pegang kertasnya, kan masih dalam keadaan utuh, kemudian putih, putih, Bapak Ibu mohon saya dicermati, nanti saya akan membacakan sebuah cerita, dari cerita ini kertas yang Bapak Ibu pegang, kalau Bapak Ibu merasa senang, usap lembut kertas itu. Kalau merasa kesal, maka remaslah. Kalau Bapak Ibu marah, maka bisa disobek sedikit atau lakukan saja sesuai emosi Bapak Ibu, mau diremas, mau dibuang dan sebagainya. Siap Bapak Ibu? Kita mulai, Pagi itu Bapak Ibu guru berangkat ke sekolah mengendarai sepeda motor. Bahan ajar yang sudah disiapkan rapi digantungkan di motor. Namun beberapa meter sebelum sampai ke sekolah, motor mendadak mogok karena kehabisan bensin.
Dengan susah payah, Bapak Ibu mendorong motor hingga sampai ke bengkel. Ternyata bengkelnya tutup. Dan akhirnya Bapak Ibu mendorong sampai ke sekolah. Ini apa nih bocornya? Pengalaman pribadi. Sampai Bapak Ibu di kelas, hampir semua murid datang tepat waktu. Namun belum sempat suasana stabil, Andi masuk terlambat. Ia hanya menunduk sambil berkata, "Maaf Bu, saya telat." Pelajaran pun dimulai. Namun saat menggunakan bahan yang sudah disiapkan, Bapak Ibu tersadar bahwa bahan tersebut tidak ada. Dicari ke sana kemari, tetap tidak ditemukan. Dengan terpaksa, Bapak Ibu guru melanjutkan mengajar seadanya. Bayangkan Bapak Ibu, aktivitas mengajar yang seru sudah direncanakan malam hari dengan modul ajar yang luar biasa, ternyata buyar seketika. Pelajaran baru berjalan 5 menit. Andi bermain ponsel. Saat ditegur, Andi hanya tersenyum kecil tanpa banyak bicara. Tak lama kemudian Andi meminta izin keluar kelas karena mau menemani temannya. Beberapa menit kemudian Andi kembali masuk kelas dengan membawa sebuah bingkisan. Dengan suara pelan ia berkata, "Bu, ini punya ibu ya? Tadi saya dan teman saya sekelas menemukannya di jalan. Saya telat karena mencoba mencari pemiliknya dulu Bu, tapi tidak ketemu." Bu guru tertegun. Ternyata bahan ajar yang hilang telah ditemukan oleh Andi. Dengan bahan ajar yang kembali di tangan, suasana kelas berubah total. Ibu guru melanjutkan pelajaran dengan semangat menggunakan bahan yang telah disiapkan. Pelajaran pun berjalan dengan penuh menyenangkan. Dari cerita ini, gimana keadaan kertas Bapak Ibu guru? Ada yang sudah disobek? Ada yang diremas-remas? Dibelai-belai. Saya ingin tahu, Bu Evi, kenapa kertasnya sudah disobek-sobek? Iya, karena tadi ya Bu, udah siap. Malah dengan motornya mogok. Motor itu udah grobyos, bengkelnya tutup Bu. Rasanya jengkel banget kan Ibu. Bu Evi rasanya jengkel. Kemudian yang sudah disobek Pak Wawan, gimana perasaan Pak Wawan? Bagaimana nggak kesel sudah bilang namanya saja Andi rasanya gitu. Kemarin izin lagi keluar jam namanya temannya gitu. Jadi, wah ini pasti buat alasan-alasan saya sobek aja. Berarti perasaan Pak Wawan marah. Ya, mereka kalau makan dia apa kepribadi? Ada yang kertasnya masih utuh Bapak Ibu? Bu Katri dan Bu Indri. Bu Indri, apa yang Bu Indri rasakan? Aliran surga. Apapun yang terjadi kita harus hadapi dengan senang. Mensyukuri Ayo kita surga ini. punya kekuatan untuk mendorong sepeda motor. Alhamdulillah Andi yang
tadinya aku kira tidak masuk ternyata masih masuk. Alhamdulillah. Indri ini sabar, walaupun motornya mogok sampai Gemrobios, tetap sabar dan sabar. Yang selanjutnya siapa, Bapak Ibu? Yang kertasnya masih utuh. Dari cerita tadi, yang pertama memang namanya kehidupan itu proses. Dari awal Bapak, yang tadi guru itu sudah menyampaikan, ternyata ada kendala, banyak kendala, dihadapi dengan sabar. Dan saya juga mendengarkan dengan sabar, nanti pasti akhirnya akan endingnya akan bahagia. Ternyata juga, iya, tadi sudah disampaikan banyak oleh Bu Indri, bahwa ketika kita menghadapi sesuatu, kita harus sabar, kemudian ikhlas menerimanya, dan juga pada akhirnya ternyata si Andi itu adalah anak yang jujur. Kemudian dia konsumen tetap ikut melaksanakan pelajaran walaupun dengan main HP dan sebagainya. Ternyata ya proses itu yang biasa kita hadapi di sekolah. Intinya adalah sabar dan ikhlas. Intinya sabar dan ikhlas. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu. Bapak Ibu, misalkan kertas itu murid kita, apa yang Bapak Ibu rasakan? Padahal kertas itu sudah disobek, sudah diremas-remas. Bagaimana dengan hati anak-anak kita kalau kertas itu ibarat murid kita? Kasus ya Pak. Kasus. Bapak Ibu, setiap kita memang punya emosi, dan emosi itu pada dasarnya adalah wajar. Emosi itu seperti tamu datang dan pergi, tapi kita harus belajar mengenal dan mengelolanya. Sing penting udah jelangkung. Mari Bapak Ibu kita mengenal peta emosi. Materi ini saya dapat 1 jurus itu setengah hari, saya sampaikan mungkin tidak lebih dari 1 jam. Peta emosi, jadi di otak kita itu ada, otak kita ada 3 bagian. Neokortex itu berada di luar, limbik ada di dalam, dan reptil itu di luar. Neokortex itu itu sedang bekerja. Coba Bapak Ibu tangannya mengepal seperti ini. Ya, boleh kanan, boleh kiri. Ya, mengepal seperti ini. Ini berarti neokortex sedang bekerja. Fungsi neokortex adalah otak logis yang fungsinya ini memecahkan masalah, tempat kita berpikir dengan tenang, penuh pertimbangan dan penuh rasional. Kemudian pawang, neokortex ini ibarat pawang. Pawang itu yang mengendalikan binatang-binatang liar. Siapa binatang-binatang liar itu? Dia adalah emosi yang kadang meledak-ledak tak terkendali. Kalau yang emosinya sudah memuncak, biasa kita katakan emosinya tingkat dewa. Ini kalau mengepal berarti dalam keadaan yang stabil, terkendali. Ini. Yang kedua, ya, tadi kan mengepal ya Bapak Ibu. Sekarang jari 4-nya dilepas sehingga hanya ada 1 jempol ya, 1 jempol. Ini yang mengendalikan siapa? Yaitu otak limbik yang ada di tengah. Ya, disimbolkan itu dengan bunglon, yang ada gambar di jempol itu dengan bunglon. Nah, bunglon ini biasanya kan Bapak Ibu sendiri sudah tahu sih, bunglon itu berubah warna sesuai dengan tempatnya.
Berarti mirip dengan perasaan kita yang bisa cepat berubah. Kadang senang, tiba-tiba takut, lalu marah, bisa saja nanti tertawa. Itulah limbik otak kita yang mengatur emosi. Contoh saat tangan terbuka seperti ini, berarti jempol ya yang mewakili limbik itu terlihat. Ini menunjukkan bahwa emosi sedang muncul dan mengambil alih kembali ya, kendali. Jadi saat kita tersinggung, kesal, kecewa, takut, senang, itu artinya bunglon ya, sedang tampil ke depan. Ya, yang ada di kotak kita itu sedang tampil. Nah, kalau pawang ya, pawang tidak segera hadir, maka emosi juga bisa meledak. Kalau pawang ini jempolnya sudah seperti ini, berarti ini bisa saja emosi nanti hadir. Nah, kalau pawang tidak muncul, tangan kita ya tidak menggenggam, berarti nanti emosi bisa tidak akan terkendali. Paham ki Bapak Ibu? Yang ketiga, ini kalau tangan terbuka itu diibaratkan dinosaurus, reptil itu dinosaurus, reptilian brain, otak yang paling primitif dan sangat kuat reaksinya. Yang diibaratkan tadi dinosaurus, ketika dinosaurus ini bangun, maka kita langsung bereaksi otomatis. Berarti pilihannya ada dua Bapak Ibu, kabur atau tempur. Ini contoh ketika kita tiba-tiba dimarahi atau merasa terancam, kita bisa langsung membentak, membanting, lari. Ya, membanting yang penting bukan murid kita yang dibanting. Itu tandanya dinosaurus sudah pegang kendali karena tangan terbuka. Ya, jadi intinya Bapak Ibu, saat si dino ini bangun, maksudnya dinosaurus, tangan kita terbuka semuanya, maka pawang dan bunglon otomatis dimatikan. Pawang yang seperti ini mati, bunglon yang seperti ini mati karena tangannya semuanya terbuka. Nah, kita tidak bisa berpikir jernih, emosi pun tidak bisa dikelola, hanya ada satu fokus, selamatkan diri. Ini Bapak Ibu. Jadi intinya otak kita tadi menghadapi murid dengan berbagai keunikan, bagaimana kita bersikap sebagai pendidik ke murid kita. Jadi kalau murid banyak sekali ya, yang rewel, yang nakal, yang terlambat, modus ini itu banyak luar biasa. Bagaimana otak kita dikelola? Apakah kita menjadi pawang, bunglon, atau dinosaurus? Terus maaf Bapak Ibu, kadang anak juga marah yang luar biasa. Kadangkala kita pun terpancing amarahnya. Jadi nanti dino lawan dino, apa yang terjadi Bapak Ibu? Tempur. Ya, bertempur. Jadi nanti mungkin ada percekcokan, ya percekcokan yang nanti menimbulkan amarah yang luar biasa. Bapak Ibu, dulu saat marah kita langsung bicara. Saat marah kita mengungkapkan semua unek-unek kita, semua perasaan kita. Kalau sudah ngomong, bicara, kayaknya plong ya Bapak Ibu. Saat kesal langsung bertindak, push up misalkan 10 kali misalkan, atau yang lain. Saat sedih langsung menyalahkan, kamu sih sering terlambat, bla 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 bla, seperti itu. Semuanya sebab refleks dan reaktif. Itu terjadi karena kita tidak memberi ruang untuk otak logis bekerja. Ya, berarti otak apa tadi? Otak ya, neokortex.
dinosaurus langsung ambil kendali dengan tangan terbuka. Biasanya karena reaksinya langsung spontanitas tadi yang itu ya, kita sering menyesal setelahnya. Tadi sudah dicontohkan di ice breathing, endingnya bahagia. Ternyata anak yang tadi dibentak, dimarahi, apa Bapak Ibu telah menemukan modul ajar. Kita nggak menyadarinya. Ya, guru tadi menyesal. Oh, ternyata anakku luar biasa. Seperti itu. Berarti penyesalan datang di kemudian hari. Bapak Ibu setelah tadi Bapak Ibu tahu, mungkin saatnya sekarang kita belajar menjadi pendidik yang bijak. Kita tidak langsung bertindak saat emosi datang. Kita belajar untuk ambil jeda. Caranya, tarik nafas, kemudian keluarkan pelan-pelan. Atau kita ambil langkah saat lagi marah, kita jalan Bapak Ibu, mungkin dihitung 1, 2, sampai 10. Atau keluar melihat pemandangan yang berwarna hijau. Ya. Atau kalau dalam Islam saat kita dikuasai amarah, mengambil air wudhu, kemudian sholat, rasanya damai sekali. Ya. Jadi dengan jeda ini kita memberi ruang buat pawang ya, buat pawang yang tadi tangan terkepal ya, untuk kembali aktif. Sehingga dari situ kita bisa merespon, bukan bereaksi. Sekarang kita masuki roda pilihan Bapak Ibu. Tadi Bapak Ibu belajar ambil jeda itu penting. Bisa dipraktekkan di Bapak Ibu? Coba Bapak Ibu tarik nafas, keluar pelan-pelan. Sekali lagi Bapak Ibu tarik nafas, keluar pelan-pelan. Itu jedanya atau berjalan ya. Itu tarik nafas saja sampelnya. Kemudian pilih roga pilihan saat emosi sedang naik. Misalkan saat marah, kita bisa jalan dulu sebentar, tarik nafas, menghitung dan sebagainya. Saat sedih, kita bisa menulis perasaan kita. Dengan kalimat I miss it. Bahasa Inggris, betul nih Bu Tresti. Ini bukan menghindar, tapi mengelola. Saya yakin saya itu ya emosi, karena emosi itu wajar, dan Bapak Ibu juga pernah emosi. Lah roda pilihan ini tergantung dari kebutuhan Bapak Ibu. Mau bermain game, mau jalan-jalan, mau berkumpul dengan keluarga, mau menuliskan di buku harian atau jurnal emosi, atau berbelanja berbelanja shopping, ini yang diharapkan. Jadi bapak-bapak banyak memberi uang kepada ibunya sehingga ibunya kalau sedih shopping. Itu mungkin langkah yang tepat. Bapak Ibu, saya akan membagikan kartu emosi nanti satu bangku satu. Ini saya kocok dulu kartunya. Satu meja satu. Nanti silakan memilih satu, satu meja satu. Kocok. Pilih yang mana? Masih kalah Mas, coba ya. Bukan. Papa kan yang biasa ngocok masih itu kalahan sih. Siap harus kan. Semoga pilihannya Pak Wawan sesuai dengan apa yang saya Sesuai Anu ceknya. Ini saya Beli mana? Bukan ini apa Bu? kasih tadi saya gambar.
Dari kemarin kan buka kayak gue. Udah pusing biasanya. Apa yang harus aku lakukan maksudnya? Ini aja. Sudah dapat semua Bapak Ibu? Coba Bapak Ibu buka kartu emosi yang tadi sudah Bapak Ibu pilih. Tugasnya nanti Bapak Ibu berdiskusi dengan teman Bapak Ibu, okay. Kemudian menuliskan hasilnya di jurnal emosi. Nanti setelah ditulis selesai, berarti Bapak Ibu presentasi ke depan. Okay. Bapak Ibu mulai nggih? Iya. Anak kecil. KTP gawe mana ya? Monggo Bapak Ibu dikerjakan. Oke ya. Kayak geraknya toh macakakan. Jadi iki pasti paklawan. Kopi piye? Paklawan. Ya, mohon perhatiannya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok kedua akan menyampaikan hasil diskusi kami.
untuk pemicu emosi ketika teman marah dan mendiamkan kita tanpa kita tahu alasan yang jelas. Apa yang akan kita lakukan atau ekspresikan? Yang pertama adalah kecewa. Ya, yang kedua adalah bingung. Kenapa? Oh tiba-tiba dia seperti itu. Kemudian, hai. Lihat dong aku di sini. Ya, pikiran saat itu sebab kita multi bahasa apa multi talentan. Ya, jadi kami berusaha untuk membuat 3 bahasa di sini. Mohon maaf ya kalau pengucapannya keliru. Pikiran saat itu yang pertama adalah what's wrong with me? Apa salahku? Apa salahku? Seperti itu yang diekspresikan kita pikirannya. Berikutnya strategi yang dipilih menerima dan mengakui perasaanku. Kemudian yang kedua klarifikasi. Jadi salahnya apa sih? Nah ya. Alasan memilih strategi tersebut adalah I have to make it clear. Saya harus menyelesaikannya. Kemudian pelajaran atau hasil yang didapatkan, jangan mudah terpancing emosi untuk sesuatu hal yang belum jelas. Langkah ke depan adalah think before we do something. Berpikir dulu sebelum bertindak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 2 Bu Dewi. Yang terakhir dari mungkin Bapak Kepala Sekolah, monggo. Ini materi sama dengan ban bocor tadi. Yang ketiga yang terakhir. Menteri, monggo. Ke depan Bu. Ayo. Gusti. Kita lempeng-lempeng ya lah. Lah body, Pak. Ini menjumpai masalah murid yang susah diatur dan sering melanggar tata tertib. Ini biasa. Jadi ekspresinya pertama kecewa, tapi selanjutnya biasa saja. Pikiran saat itu tidak akan dipikirkan apapun, tidak menjadi masalah. Setuju. Nah, strategi yang dipilih adalah melakukan aktivitas positif dan melihat sisi baik dari keadaan. Alasan memilih strategi adalah untuk menjaga kesehatan jiwa dan menjaga kewarasan. Ya, menjaga kewarasan. Jadi utamanya kita itu harus menjaga kesehatan jiwa dan raga kita dulu, agar jangan sampai secara fisik kita juga menjadi sakit hati karena melihat para murid yang sering melanggar aturan. Jadi kita tidak langsung reaksi itu. Dan terus pelajaran yang didapat, kita harus menghargai dan memberi ruang untuk kreativitas murid. Memberi ruang untuk kreativitas murid. Jadi melanggar aturan itu juga salah satu kreativitas murid. Langkah ke depan, kita harus memberi dukungan, minta kepada murid tersebut untuk mencari aturan yang lebih baik menurut dia. Terima kasih, tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua, luar biasa ya. Bapak Ibu, Satu lagi bunyi kelompok itu lah. Satu lagi lah ini nih. Iya. Khusus Bu, gua kecewa ini. Bapak Ibu, Enggak apa gue. pada dasarnya murid adalah hati kita. Berapa kali dilatih, Pak? Kesalahan murid adalah tanggung jawab kita. Dia stres nih. Karena pada dasarnya, menurut Ki Hajar Dewantoro, sebagai pendidik berarti menjunjung tinggi murid secara
Pada kelola emosi ini tadi sudah dijelaskan ada 3 nih. Pawang dengan cara Bapak Ibu apa tangannya tadi? Pawang berarti mengepas. Kalau limbik berarti tangan jempol nih seperti ini. Tapi kalau dinosaurus emosi yang meledak-meledak berarti tangan terbuka. Bagaimana kita Bapak Ibu dengan murid kita jangan sampai menjadi dinosaurus dengan tangan terbuka, tapi harapannya adalah menjadi pawang. Contoh. Bapak Ibu, mengelola emosi adalah seni. Mengelola emosi adalah seni. Menenangkan hati di tengah badai kehidupan, baik kehidupan kita sendiri atau kehidupan murid. Oke. Nanti kata-kata mutiara pada hari ini, mengelola emosi adalah seni menenangkan hati di tengah badai kehidupan. Bapak Ibu, mungkin dari materi kelola emosi ini ada yang perlu ditanyakan? Ada yang bertanya? Atau mungkin ada umpan balik untuk diri saya? Ada tidak Bapak Ibu? Tidak ada? Nanti dari diseminasi ini kami akan upload karena dari kegiatan dari FASDE itu OJR 1, 2 sudah saya lalui kemarin hari Sabtu presentasi secara daring, kemudian yang ketiga mengimbaskan ke rekan saya. Bapak Ibu, sebelum diakhiri saya akan memberikan sebuah yel sedikit tentang kelola emosi sebelum saya tutup, Nanti saya bilang kelola emosi, Bapak Ibu membentuk tangan seperti ini, nanti dengan berkata, I love you. kelola emosi, hidup semakin harmonis. Bapak Ibu, kelola